Enggak, saya mendukung koperasi yang merah bukan yang putih. Itu saya klarifikasi dulu di sini. Karena yang merah itu isinya ideologi. Oke. Yang putih itu isinya ada cawe-cawe, termasuk korupsi di situ. Oke. Jadi saya mendukung versi ideologi dari koperasi, yaitu merah loh. Ajaran Bung Hatta, ajaran Bung Karno, ajaran Sultan Syahrir, ajaran Sumitro, Ya. kan merah tuh. Merah. Sekarang kenapa dia jadi putih gitu? Nah, Karena karena di merah dalamnya- putih. Bukan, karena di dalamnya ada pemutihan tentang ideologi itu. Itu soalnya, yaitu teknikalitas manajemen tuh. Jadi orang selalu anggap, wah kenapa lu anti merah koperasi? Enggak. Iya. Kenapa lu pro koperasi? Karena bagian ideologinya itu aja tuh. Pertanyaannya, kenapa rakyat di situ minta ayahnya Bagja untuk bikin koperasi Oke. dari bawah? Dia percaya bahwa ada inisiatif dari bawah. Sebagian besar dari masyarakat ini feodal. Oke. Yang menyebabkan nggak ada yang berani minta dari bawah karena udah biasa dari atas. Tetapi ada perintah negara, yaitu aktifkan pikiran dari bawah. Pelihara mereka yang tercecer di situ. Mereka yang tidak bisa berpikir, mereka yang tercecer di dalam kehidupan, itu akibat dari dua hal, feodalisme dan kapitalisme. Oke. Jadi negara berhak untuk turun ke situ tuh. Kenapa? Karena negara kita tidak didesain sebagai negara liberal. Oh. Jadi ada fungsi yang kemudian berubah menjadi kalau begitu estatisme, itu urusan lain lagi. Iya. Jadi untuk membersihkan lapangan di bawah negara perlu turun tuh. Jadi feodalisme dipangkas, kapitalisme dipangkas supaya bibitnya tumbuh tuh. Kalau saya bikin perumpamaan, mawar itu hanya bisa tumbuh sempurna kalau tidak terhalang oleh pohon-pohon belukar. Jadi pohonnya dibabat dulu tuh supaya sinar matahari langsung nyampe ke Oke. si mawar dan mawar itu berkembang tuh supaya mawar juga berduri. Sebab setiap mawar yang tidak ada durinya bukan mawar tuh. Jadi duri mawar itu justru mencegah dia dikeroyok lagi oleh kapitalisme dan feodalisme. Kira-kira begitu singkatnya. Jadi koperasi bagian merah ya, yang bagian putih nanti kita bicarain lagi. Gini. Yang diberdayakan di bawah itu hasil dari remitansi itu dihasilkan oleh mereka yang berpikir bahwa tanpa uang dari luar, keluarga gue di Yes. desa di kampung nggak bisa makan kan. Ya. Jadi mereka sebetulnya berupaya untuk yakinkan seandainya ada proyek di dalam kampung-kampung itu, dia nggak perlu kirim uang dari luar. Jadi kita mesti lihat juga posisi dari mereka yang ada di luar yang fatalistik melihat keadaan tuh. Nah karena itu mereka sebetulnya bilang, negara lu main dong, bikin sejahtera dong. Tapi itu kan nggak bisa diterangkan misalnya oleh Menteri BUMN, Menteri Desa segala macam, bahkan Presiden nggak bisa terangkan itu. Oke. Jadi kesulitan hari ini ada memahami bahwa koperasi itulah hak masyarakat bawah itu. Kalau masyarakat bawah tidak bisa membentuk dengan voluntarismenya sendiri, mana negara mesti bantu. Oke. Nah bantuan negara itu yang kemudian menimbulkan bagian putih dari koperasi itu. Jadi merahnya udah benar turun ke bawah tuh. Putihnya itu dimainkan oleh macam-macam tuh, Grinas lah, Purnawirawan TNI, bahkan yayasan-yayasan dari partai-partai sendiri. Kan masalahnya ada di situ tuh. Bukan di dalam kemerahan dari koperasi itu. Oke. Jadi koperasi mengalami keputihan justru oleh korupsi. Kira-kira begitunya dia harus dipangkas melalui pendidikan. Oke. Artinya tidak boleh anggaran pendidikan itu yang dimaksudkan untuk memberantas feodalisme dialihkan cepat-cepat ke MBG. Itu dia. Oke. Jadi trade off-nya ada di situ. Kan? Oke. Seandainya nggak ada Hormuz, kita nggak dicekek di Hormuz itu, pendidikan pasti lolos. Tapi satu hal lagi yang mesti kita lihat bahwa Presiden ingin dia terlihat populis. Nah, itu dia. Karena itu dia pamerkan semua hal, koperasi, perumahan, pendidikan, MBG. Ini kan semuanya proyek sosialis kan. Ya. Tetapi semua proyek sosialis yang ambisius akan dibatalkan oleh APBN. Itu soalnya. Nah, itu dia. Jadi mestinya DPR kasih tahu dong, yang nggak boleh begitu Presiden. Nih, rakyat masih perlu yang lain tuh. Jadi karena DPR diam, ya si Presiden sesuka-sukanya aja kan. Akibat DPR-nya nggak ngerti, pengertian itu diambil alih oleh mahasiswa yang demo, mahasiswa diomelin. Kan itu konyolnya kan. Jadi akhirnya DPR dan mahasiswa berkelahi itu. Nah, padahal dua-duanya rakyat. Kan mestinya DPR menggonggong ke pemerintah. Kalau dia nggak menggonggong, mahasiswa menggonggongi DPR. Sekarang mahasiswa gonggong-gonggongan sama Presiden. Nah, Karena DPR-nya nggak berfungsi.